ketika tanya kepada gurunya, apa itu bismillah? Tidak tahu saya. Maka kemudian dijabarkan oleh Nabi Isa, al-ba. Ba itu diambil dari bahaullah, kemuliaan Allah Ta'ala. Kemudian sinnya dari lafaz bismillah, itu dari sanallah, itu adalah sosok yang tinggi. Jadi kemudian ada tempat yang kemudian pantas bagi Allah Ta'ala, sanallah. Kemudian yang mim mamlakatullah, kerajaan Allah Ta'ala. Semua yang ada di atas alam ini itu ada dari kerajaannya Allah Ta'ala. Makanya dari sekian Quran diringkas sama Allah Ta'ala jadi satu surat. Dari satu surat diringkas dari bismillah. Dari bismillah kemudian diringkas lagi dari lafaz bismillah. Dari bismillahirrahmanirrahim diringkas jadi bismillah. Dari bismillah diringkas di antara titiknya bak itu alam semua diciptakan oleh Allah Ta'ala. Sak titik pun. Yo, mana beda ancur. Kalau seandainya Allah Ta'ala kan mudah bagi Allah Ta'ala. Inna ma'amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Gampang. Enteng. Lalu sak titik. Maka kemudian Nabi Musa menjelaskan Allahu ilahun aliyah, wallahu ilahun aliyah. Allah itu Tuhannya semua Tuhan, Tuhannya semua Tuhan. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Rahman, Rahmanud dunya. Kemudian Rahman, sifat rahmatnya Allah Ta'ala itu ada di dunia. Makanya kemudian rahmatnya Allah Ta'ala itu luas. Tapi untuk Rahim, kata Nabi Isa, Rahim, Rahimul akhirah. Rahimnya Allah Ta'ala itu nanti khusus orang yang beriman, yang masuk surga. Harus ada perbedaan. Dari situ pentingnya. Kemudian Islam itu diatur luar biasa oleh Allah Ta'ala sampai di dalam hubungan keluarga. Ini tuh ngomong sinar-sinar. Sampai di dalam hubungan berkeluarga. Ketika orang akan mendatangi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza ataita ahlaka fasammillah fa innahu in wajada laka waladun kutiba laka bi'adadi anfasihi wa anfasi dzurriyyati hasanat. Kalau seandainya Anda mau kumpul sama istri Anda, baca bismillah. Karena kalau kata Rasulullah SAW, kalau seandainya ditakdirkan oleh Allah Ta'ala jadi anak, dicatat setiap nafas, tiap jiwa dari anak ini dan anak yang ada di bawahnya semua ditulis ada hasanat. Usah guru, ya Allah, bismillah di sini. Bismillah. Kemudian di dalam riwayat yang lain dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menjelaskan lau anna ahadakum idza arada an ya'tiya ahlahu qala bismillah Allahumma jannibna asyaitana wa jannibish syaitana ma razaqna fa innahu in yaqdir bainahuma waladun lam yasilhu asyaitan abadan. Maka kemudian di dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW menjelaskan riwayatnya di teks hadisnya ini bismillahnya model yang lain. Bismillah kok da'afal sing model ini bismillah kok bismillah. Kalau bisa dihafalkan lafadznya, maka kemudian Rasulullah SAW mengajarkan kalau seandainya ada seorang di antara kalian ingin mendatangi istrinya, maka baca bismillah dengan nama Allah Ta'ala, baru doanya Allahumma ya Allah jannibna syaitan. Jauhkan kita dari syaitan, karena melu ngerasa no syaitan guru. Melu ngerasa. Jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqna. Jauhkan kami dari syaitan dan jauhkan apa yang dirizkikan kepada kami anak turun ini dari syaitan. Maka kemudian Rasulullah SAW mengajarkan kalau seandainya ditakdirkan oleh Allah Ta'ala mempunyai anak, anaknya ini tidak akan ditutup oleh syaitan selama-lamanya. Yang penting bismillahirrahmanirrahim. Jadi kemudian sampai Nabi Nuh alaihissalam ketika nyebrang diajarkan wa qala rkabu bismillahi majriha wa mursaha. Yang penting bismillah. Jadi kemudian ini kemudian luar biasanya Allah Ta'ala mengajarkan bismillah untuk hambanya yang beriman. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'al lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah
Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, setelah selesai penjelasan yang kemarin dari ta'awud, penjelasan dari ta'awud, kemudian kita melanjutkan kepada pembahasan selanjutnya yaitu tentang basmalah. Singkat cerita dari yang kemarin, dari bab ta'awud, di situ Allah Taala menjelaskan ada ayat wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura. Jadi kemudian Allah Taala menciptakan, demikian kata Allah Taala, kami menjadikan setiap nabi, setiap orang yang berdakwah, setiap orang yang mengajak kepada kebaikan, setiap orang yang mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada perbuatan yang baik, selalu ada setan yang mengusir. Maka kemudian Allah Ta'ala menjelaskan, di situ ada aduan syayatinal insi wal jin. Ada setan yang ada musuh yang berupa syaitan, kata Allah Ta'ala, dari jenis manusia dan dari jenis jin. Jadi untuk model. Kenapa kok maka kemudian Allah Ta'ala itu sering Allah Ta'ala menjelaskan, makanya kemudian di dalam surat An-Nas, Allah Ta'ala menyuruh kita untuk berlindung. Menyuruh kita untuk berlindung dari godaan syaitan, dari jenis jin atau dari jenis manusia. Kalau dari jenis jin ini bahayanya karena dia kita tidak melihat mereka. Makanya kemudian Allah Ta'ala menjelaskan, innahum yarawnakum huwa wa qabiluhum min haitsu la tarawnahum. Mereka bisa melihat dari tempat yang kita tidak bisa melihat mereka. Jadi kita tidak bisa melihat mereka, mereka bisa melihat kita. Jadi kalau seandainya masuknya jin itu pun ada waktu-waktu tertentu. Makanya orang yang kemasukan si kelebonan jin itu rata-rata kalau masih jinnya masih ringan, seenteng si anak, rata-rata kalau sudah masuk waktu asar, begitu sudah masuk waktu asar, itu mulai sikil adem sampai munggah mendukur. Makanya kemudian banyak peruqyah itu yang kemudian mengajarkan kalau sudah masuk waktu asar, banyak-banyak baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian apa? Takbiran. Ikut takbir itu paling ampuh untuk melawan jin, paling ampuh untuk melawan setan, paling ampuh. Makanya kalau seandainya adzan, makanya kemudian dalam hadis Rasulullah SAW menjelaskan ketika adzan, syaitan itu lari dari manusia terbirit-birit sampai terkentut-kentut. Karena dari awal mulai takbir, makanya kemudian takbiran, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nanti kemudian ini penting. Itu untuk musuh yang model seperti itu. Dari jenis jin ini bahayanya karena kita tidak bisa melihat. Bisa dilawan, bisa, tak jelas bisa. Kemudian dari jenis manusia ini lebih bahaya lagi ya, karena jin itu gak bisa mendanai. Otomatis jin itu, makanya kemudian di dalam surat Ibrahim Allah Ta'ala menjelaskan ketika jin itu khutbah, nanti jin itu khutbah.
Ketika orang-orang akan dimasukkan ke neraka, mereka itu menuntut setan, menuntut jin. Kenapa? Anda dulu yang mengajarkan kepada kami. Maka ketika itu setan jin itu tiba-tiba langsung punya berdiri di atas dia. Kemudian dia mengatakan, ya ayuhan nas, wahai seluruh manusia, innallaha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum wa'dan. Dulu Allah Ta'ala menjanjikan kepada kalian janji yang betul. Saya juga menjanjikan. Bisik begitu ada panggilan Allah Ta'ala dan ada panggilan warkop. Bodoh-bodoh kan? Sama panggilannya. Dulu Allah Ta'ala punya panggilan yang pasti dan saya juga punya panggilan. Wa wa'adtukum wa'dan. Saya juga punya panggilan. Cuma kata iblis, fa'akhlaftukum, saya tidak menepati panggilan saya. Otomatis lah bisa podo enak sana mesti siji panggilan ada, satu panggilan yang tidak enak, panggilan anggap panggilan warkop diceluk ambil konco, melok nang warkop podo. Maka kata iblis pada saat itu, Anda tidak bisa menuntut saya juga tidak bisa menuntut Anda. Kenapa? Dhisik podo enake. Dhisik kon yo enak pisan. Kan gara-gara Anda dipanggil, Anda kemudian kan menikmati kopi itu tadi, walaupun harusnya datang ke masjid, tapi kan yo kon enak pisan kan? Bisa ada cara yang halal diajarkan sama Allah Ta'ala menikah, ada cara yang tidak halal. Kemudian nanti nuntut, wah saya ini digoda sama setan, ya pun bisa ya menikmati juga. Kan ya menikmati, maksud tak nikmati, memang sama. Dulu Anda juga menikmati, jadi fasilitasnya sama sudah. Tidak usah saling menuntut, Anda tidak bisa menyelamatkan saya juga tidak bisa menyelamatkan Anda. Foto wis, tidak usah tuntut-tuntut, tanda kayak gini lagi. Ma'ana bimusrihikum wa ma'antum bimusrih. Anda tidak bisa menyelamatkan saya juga tidak bisa menyelamatkan. Neraka masing-masing, ada nerakanya masing-masing sudah. Maka kemudian ketika kita disuruh oleh Allah Ta'ala untuk mencontoh, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, ada suri tauladan, contoh yang sangat-sangat baik. Contoh yang sangat-sangat baik pada diri Rasulullah. Itu sing dicontoh. Kamu sabar, niru sopo, niru Nabi. Aku duduk Nabi, seru nih kan duduk Nabi. Justru karena Anda tidak Nabi, contohnya itu Nabi. Dia lebih sulit daripada kita. Anda ngalami begitu kena corona, lockdown, kemudian keluarganya diisolasi atau segala macam. Itu sahabatnya luar biasa. Loh, dhisik Nabi Ayub 16 tahun di dalam riwayat. Itu paling sedikit 16 tahun. Ada riwayat yang menyebutkan sampai lebih lama daripada itu. 16 tahun, bayangkan. 16 tahun sakit, itu anaknya meninggal, keluarganya sudah meninggalkan dia, diusir dari tempatnya. Iku mesti konsep menangis, Anda masih menangis ada yang merawat. Berangkat ke rumah sakit si ono perawati. Ini Nabi Ayub tidak menangis ono perawati sama sekali. Hanya istrinya saja yang merawat. Menangis istri itu sing merawat. Sudah kemudian biaya hidup tidak ditanggung negara. Dah ono BPJS sih. Hidup sendiri-sendiri. Sampai istrinya Nabi Ayub terpaksa menjual rambutnya. Wah, rambutnya bagus luar biasa. Zaman dhisik durung ono sistem kerudung. Itu rambutnya istrinya Nabi Ayub itu cantik luar biasa, bagus. Itu banyak ditawar sama tukang cukur pada masa itu. Ditawar. Ya tadi wih. Nah itu kemudian dan dijual karena si anak. Begitu sudah tidak punya, habis bersih hartanya, terpaksa menjual rambut ini tadi. Subhanallah. Ya diganti oleh Allah Ta'ala, Allah sudah diganti. Makanya kemudian ketika orang sabar, Allah Ta'ala menjelaskan innama yuwaffas sabirun. Allah Ta'ala hanya akan mengganti orang-orang yang sabar ajrahum bighairi hisab, pahala mereka apa yang telah mereka sabarkan bighairi hisab, tanpa hisab. Maka ini engke ya bi Allah Ta'ala sing api-api diganteni sing api-api. Kon engke ya bi Allah Ta'ala sak welase dikai sak welase bi Allah Ta'ala. Kenapa? Anda ngitung. Makanya ketika Siti Aisyah ngitung, ketika mau akan sedekah itu dihitung. Ada beberapa uangnya yang dihitung sama Siti Aisyah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan dihitung. Nanti Allah Ta'ala ngitung rezekimu. Nek ati-ati metokno duit iku cok dihitung ya Allah mau 1000 sana. Saiki ono wong metok teko maneh 2000 wis 3000 wisan. Ojo diitung ya Allah. Oh saking medhite diitung koyo ngene cilik-cilik padahal wis tak dompet tebel padahal duwe akeh. Siji nek duwe titik ya diitung. Iki duwe akeh yo keleleran koyo ngono. Iku
Iku iso daku dihitung ngambil nanti hemat itu pangkal kaya, hemat pangkal kaya itu harusnya diganti, bukan hemat pangkal kaya, medit pangkal neraka. Wong kata-kata hemat pangkal kaya. Ya Allah, tidak ada orang mana kosomalu min sedekah, tidak ada orang yang dermawan yang kemudian tambah miskin. Jarang ngono cerita kok ngono. Kalau ada mesti viral. Kalau ada orang yang baik kemudian dia tiba-tiba menjadi jatuh miskin, itu mesti viral. Karena tidak ono, tapi saya tidak ono. Maka itu janji Allah Ta'ala. Walaupun orang yang kafir, begitu dia sedekah, mesti langsung diganteni ya Allah Ta'ala. Kenapa? Allah Ta'ala tidak mau utang budi, Allah Ta'ala tidak mau utang jasa, mesti diganteni ya Allah Ta'ala. Maka kemudian Allah Ta'ala menjelaskan demikian telah dibuat oleh Allah Ta'ala fitrahnya ada kawan dan ada lawan. Allah Ta'ala bisa kok membuat semua manusia. Makanya Allah Ta'ala menjelaskan walau sya, kalau seandainya Allah Ta'ala mau la ja'alan nasa ummatan wahidah, Allah Ta'ala menjadikan manusia ini semua menjadi baik, satu golongan yang pas. Tapi Allah Ta'ala enggak mau. Kenapa? Biar Anda tahu warna-warninya hidup. Ono sing apike model kayak ngene, ono sing apike kayak ngene, ono sing apike kurang apik, ono sing eleke rada apik didik, ono sing eleke nemen. Ono sing eleke nemen. Nah, itu sendiri-sendiri. Maka Allah Ta'ala menunjukkan demikian diberikan contoh oleh Allah Ta'ala agar kita bisa mengambil pelajaran. Kalau ada orang yang baik, contohlah kebaikannya. Kalau Anda lihat orang yang buruk, jangan sampai Anda jadi model seperti itu juga. Apa bedoi? Kon ngilokno wong itu lho, suka ngilokno wong. Lah kon dhewe ngilokno dhewe salah padha wae. Anda menghina orang, iku wong cangkeme elek, tapi Anda ngomongkan kepada orang-orang banyak, iku wong cangkeme elek. Meneh ngomong ambek tonggo sing lain, iku wong cangkeme elek ya padha elek. Iki padha elek, itu cangkem wis padha elek. Sama jeleknya apa bedanya? Makanya kemudian keburukan bukan untuk ditiru, untuk pelajaran agar Anda tidak menjadi yang seperti itu. Allah Ta'ala menunjukkan demikian. Yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Syaitan ini saling diskusi. Jadi jangan kira orang yang buruk itu kemudian dia hanya memikirkan keburukannya sendiri, enggak. Orang yang buruk itu punya komunitasnya sendiri. Makanya kemudian dalam syair Arab itu al-inna tuyura, sesungguhnya burung itu kumpul bersama yang sejenis. Merpati kumpul ambil merpati. Burung gerejo kumpul ambil burung gerejo. Ndak ono yang kemudian salah asuhan kemudian ikut ke golongan burung lain, ndak ono. Peking sing kaji ambil sing ndak kaji iku seje. Kumpulane seje. Lha kok Allah Ta'ala menunjukkan itu sama seperti manusia. Sama seperti manusia. Kon biasa wong biasa maling segala macam rusak luar biasa. Ditekek nang pondok, ya Allah yai, ati subuh tahajud, mari subuh kemudian sembahyang subuh, mari sembahyang subuh ngaji, mari sembahyang mari ngaji ono pelajaran apa malih, ya Allah yai. Wis mending nak penjara wae. Ngono. Wong wis kadung kebiasaan elek, dikumpul nang sing apik, wangel. Sulit untuk merubah. Kenapa? Kebiasaan. Wong biasa nyerepet, kumpul ambek wong sing anteng. Tak kerasan aku tak pindah wae. Nek warga wae aduh tak enak aku mah. Harus sing kena dijak ngomong ngono. Wong biasa nyerepet kumpul ambek wong sing anteng luar biasa soro. Makane jodoh itu dibuat sama Allah Ta'ala model koyo ngono. Kadang-kadang sing lanang ku nyerepet, sing wedok ya nyerepet. Sing lanang kemudian apa doyan ngelencer, sing wedok digawe doyan ngelencer. Seumpama dibuat kontras sama Allah Ta'ala ngeluh. Ayo, umpama sing lanang iku seneng ngelencer keliling. Sing wedok nang majina, stres. Sing lanang ketemu ambek hari kok ngono, begitu tutuk omah kelambine biasa-biasa ya Allah. Nanging mau ketemu wong wedok ayu. Tapi nek padha mlakune nang dalan, begitu padha mlakune nang dalan, ketok iku masyaallah kelambine, kok tak tukono kelambi kok ngono. Seneng kan itu kayak ngono. Begitu tengke ayo ngene kan. Nah, ya iki bojoku nek kaya ngene. Iku subhanallah cocok. Cara mikir kayak ngono iku cocok dibuat sama Allah Ta'ala. Begitu ada yang enggak cocok mesti crash. Maka kemudian Allah Ta'ala mengajarkan orang buruk demikian sama. Orang buruk itu tidak bisa dia memikirkan idenya sendiri soro. Mesti kumpul mbek saya padha setani. Makanya kemudian orang disuruh belajar agama ada gurunya. Done gurune.
Orang yang belajar agama tanpa guru, man la syaikhun lahu. Barang siapa yang belajar agama tanpa guru, aku bocong-bocong dewi, otodidak, fasyaitanu syaikhun lahu. Maka gurunya setan. Alamak. Islam ini ternyata banyak perbedaan pendapat. Aku daripada ngeluh-ngeluh sembahyang sakarepe dhewe gak madhab anyar. Wah, rusak bener kok ngono carane. Rusak kan. Saya sudah membaca ini ada perbedaan-perbedaan seperti ini. Berarti Islam itu tidak rahmatan lil alamin. Salah kan mikir kayak ngono. Makanya belajar Islam butuh guru. Tidak bisa belajar tanpa guru. Penting untuk sanad itu penting. Riwayat itu penting. Kenapa? Bahaya orang yang belajar agama tanpa guru, alamat akan tersesat. Kalau tersesat sendiri, sih tidak apa-apa. Tapi nek tersesat ngejak wong-wong, wah itu tambah repot itu. Tambah repot nek model kayak ngono. Nanti dia kemudian mendirikan madhab sendiri berdasarkan pemikiran saya. Agama berdasarkan pemikiran saya, sematus hadis ditafsir terus ndak. Nah, kacau. Maka kemudian Allah Ta'ala menjelaskan demikian setan itu butuh nasihat satu dengan yang lainnya. Yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura. Yang satu dengan yang lainnya sama-sama membelokkan fakta. Menyebarkan kebohongan semuanya. Dan kebohongan itu akan menjadi yakin gara-gara banyaknya omongan. Ini repot. Makanya kemudian Allah Ta'ala mengajarkan wa'allama Adamal asma'a kullaha. Nabi Adam, barokahnya penamaan itu sedikit salah penamaan itu akan bahaya. Makanya Allah Ta'ala mengajarkan pertama kepada Nabi Adam nama. Karena begitu beda nama, begitu penamaan ini berubah, mindset ini akan berubah. Zaman dulu jenenge kulit manggis itu saya tidak dulu udah ada harganya kulit manggis. Begitu ono ekstrak kulit manggis, itu yang neliti oleh royalti lagi. Sampai kemudian jadi obat dan lain sebagainya. Model seperti ini, air. Sekarang ini barokahnya penamaan, ini penamaan. Air dalam kemasan itu merek apapun, wong yang jaluk tukokno Aqua, mesti jenenge nyebut Aqua. Ayo wong ngombe, tukokno Aqua. Jarang ono sing nyebut tukokno Klep, tukokno Aqua Des. Tukokno mesti di Aqua nih. Mesti ngono kan? Mesti. Itu penamaan. Padahal ya air juga sama. Bu air gotong, bu air apa pokoknya air kan sama air. Tapi begitu untuk diminum, terus langsung orang itu nyebut Aqua. Itu wa'allama Adamal asma. Penamaan. Begitu penamaan ini berbeda, langsung berubah. Begitu kalau seandainya ada salah satu buah yang untuk menyembuhkan orang sakit atau apa, itu nanti berubah penamaannya. Asli ini jenenge daun ini. Begitu kemudian ternyata ini setelah diteliti menjadi obat anti kanker dan lain sebagainya. Iku wong berangkat nang tuku beli daun anti kanker. Saiki beli daun vaksin, muncul kan di daun vaksin ini. Jenenge apa dhisik? Saiki muncul beli daun vaksin, daun insulin. Lho dhisik dudu koyo ngono jenenge. Dhisik dalu koyo ngono. Begitu kemudian ada penelitian, penamaan itu langsung diganti dan hebatnya efek dari penamaan ini bisa mengangkat derajat atau bisa menjatuhkan derajat. Itu bunga bangkai itu begitu ditemukan, apa nama resminya? Nama resminya harusnya dinamakan bunga Raffles. Begitu ambune daerah bunga bangkai, begitu bunga Raffles itu namanya mungkin masih agak terangkat. Begitu dijenengi bunga bangkai terus langsung bunga bangkai. Aduh, jenenge. Ini penamaan. Itu pentingnya penamaan. Nama yang baik akan mengangkat nilai, nama yang buruk akan menjatuhkan nilai. Banyu kok ngene ae, walaupun isinya banyu godokan, tapi nek dijenengi banyu aqua, larang. Tapi nek diisi kayak gini, walaupun bentuknya bagus, walaupun bentuknya jelek, ya wadah gelas biasa. Iki banyu aqua. Ngono sing percaya. Mosok kok ngene banyu aqua. Iki banyu godokan iki pantesan ngono mesti. Ya kan? Nek wis wadah kok ngene, kemasane kayak gini mesti banyu aqua ngomongnya. Mesti banyu aqua. Walaupun di sini banyu godokan, tapi nek gelasnya kagem gelas, banyu godokan dikek nang ngono. Nah, susu doni langsung metu. Itu penamaan. Maka bahayanya itu ada di sana. Maka Allah Ta'ala menunjukkan salah satu peluang syaitan ketika dia memplesetkan dalam penamaan.
Kemudian Allah Taala Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam kitab ini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menasihati Abu Dzar, ya Abu Dzar, ketika Abu Dzar masuk datang kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dinasihati oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Abu Dzar, hal ta'awwadta billahi minasyayatinil insi wal jin. Wahai Abu Dzar, apakah Anda sudah ta'awud membaca a'udzubillah, berlindung kepada Allah Taala dari godaan syaitan manusia atau syaitan yang berbentuk jin? Maka kemudian Abu Dzar bertanya, fakultu awalil insani syayatin, apakah dari jenis manusia ada syaitannya? Maka dijawab oleh Rasulullah, na'am. Itu di dalam riwayat lain, di dalam riwayat yang lain justru dikatakan oleh Rasulullah SAW, bal asyad, lebih hebat. Yang manusia ini jenisnya lebih hebat. Setan itu cuma bisikin toh. Makanya kemudian kata syaitan dalam argumennya nanti itu, saya hanya membisikkan kepada Anda. Ndak iso setan iku narik premio tak bayari menungso sing saya. Itu dari jenis manusia yang bisa. Setan dari jenis jin ndak iso biayai kayak ngono. Dia itu paling mentok, sakuat-kuatnya setan itu cuma merasuki manusia untuk sulit dalam ibadat. Itu tok paling mentok, paling mentok. Toh orang yang kesurupan itu ndak ada yang kesulitan untuk maksiat, ya kan? Wong sing kelebonan ada yang kesulitan untuk maksiat? Nggak ada. Justru kalau hijrah yang sulit itu mesti berangkat nang masjid, ape sembahyang, ape maca Quran, atau dibocokkan, atau dibacakan Quran, atau dengar adzan. Pokoknya yang kemudian berurusan sama Islam itu sulit. Tapi nek bir berangkat nang warung iki gak ono masalah deh. Yo tetep ngadeg-ngadeg biasa, gak ono masalah. Begitu ape berangkat nang masjid itu mau mulai ada masalah. Maka kemudian Allah Taala mengajarkan yang seperti itu. Kemudian di dalam riwayat yang lain dari Abu Dzar juga, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuqta'us salatil mar'ah, yuqta'us salah al mar'ata wal himar wal kalb al aswad. Faqultu ya Rasulullah, ma balul kalbil aswad minal ahmar wal asfar? Faqala al kalbul aswad asyaitan. Jadi kemudian dari Abu Dzar radhiyallahu anhu menjelaskan bahwasanya Rasul SAW bersabda, bisa dapat memotong sholatnya seseorang apa saja. Satu, wanita. Iku ngetok sholat, memotong sholat. Jadi bukan kemudian harus batal enggak. Cuma peluang untuk terpotong kekhusyuan terutama itu ada peluang besar. Begitu kan sembahyang Allahu Akbar. Wong wedok lewat. Langsung wis alamat. Wong lanang ae ati mangkel si anak. Kemane wong wedok wis tambah. Peluang untuk batal itu sudah besar. Untuk batal itu sudah besar. Maka kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan dapat memotong, artinya peluang untuk memotong sholatnya orang laki yaitu satu, wanita. Kemudian yang kedua wal himar, himar. Udah, makanya kemudian orang itu ketika batas sholat itu ditentukan. Jangan kemudian Anda sholat di daerah yang los. Kalau sejadah kayak ini, langsung kencang sampai tutup ngarep, kayak ono batasan. Kenapa? Itu nanti akan memancing emosi. Bisa, jadi ada peluang di sana. Kadung dia ngerti sembahyang itu udah oleh dilewati. Ngono dia tidak kayak batas soft. Kayak ono tasbih, kayak ono kunci tahu potek, mau tak ngarep. Yang penting ini batas soft saya. Enggak, sakar dewe langsung sembahyang Allahu Akbar. Dilewati ambil mari mangkel di wong lewat kan. Aduh, wong lewat amit tai kadang-kadang sih mangkel si anak. Wong ngap sembahyang dilewati mangkel. Lo apalagi orang yang tidak menentukan batas soft itu, makanya menentukan. Harus ditentukan batas soft segini. Mari tentukan, ada kasih sadar. Nah, maka kemudian Rasulullah SAW mengajarkan di sini ada potensi untuk memotong sholat seseorang al-mar'ah, tentu karena syahwat. Kemudian yang kedua wal himar. Himar ini potensi dalam gangguan telinga, gangguan suara. Wong kadang-kadang sembahyang Allahu Akbar. Makanya kemudian ketika sholat dianjurkan untuk tidak di daerah yang bising. Ono tukang ngeri. Ya Allah. Iku sosan langsung bang astagfirullah. Wah, tambah solo.
Kalau memang nggak bisa, memang daerah ramai, makanya kemudian seorang yang sholat di masjid tentu lebih utama daripada orang yang sholat di pasar. Orang yang sholat di rumah tentu lebih utama daripada orang yang sholat di pasar. Kenapa? Wangil. Begitu kan sembahyang kemarin nantuku nih dewi. Begitu takbir Allahu Akbar. Ono pegawai ini. Terus ono wong ngapi tuku. Pegawai ini sebelum gusan, tolong ya Allah, tak dilatih, dilatihnya dilatihnya di rumah lah BDI. Ini kopi harganya berapa? 25.000. Itu lah 30. Kok di 30 tapi tak usah apa, tambah soro. Nah ini peluang itu pesan sulitnya itu di sana. Jadi tahu, jadi ada peluang dalam syahwat, ada peluang dalam syahwat, tentu dalam penglihatan juga, ada dalam telinga, imam. Orang begitu sholat dengar suara bisiknya imam ini sudah usuk belas, sudah buyar kadang-kadang. Kemana bacaan imam kadang-kadang Bismillahirrahmanirrahim ono wong sebelah rame dak krungu iki mau wis pokok moro-moro amin iki mau sebelah doli nang dorong niku mau tak krungu soalnya kan wis repot kaya ngono. Ini ada potensi membatalkan dari pendengaran. Kemudian wal kalbul aswad, anjing yang hitam. Nah, ini kemudian ini ada feeling dengan hati dan dengan pikiran. Maka kemudian Abu Dzar tanya, ya Rasulullah, apa bedanya anjing yang hitam dengan anjing yang merah? Maka yang warna lain lah. Maka kemudian kata Rasulullah SAW, al-kalbus aswad sifat kalbul aswad, anjing yang hitam itu setan. Mungkin jarang kumpul lah di daerah-daerah sing akeh anjingnya itu jarang ngerti. Tapi kalau saya di daerah saya itu masih banyak anjing. Tadi ngerti betulnya anjing sing ireng, ambil sing ndak ireng. Sing ireng itu begitu melayu, padahal temenan. Nek sing warna lain begitu kemudian lari, itu masih kemudian ada keberanian kita. Begitu sing ireng gua langsung gerodok, alamat langsung gerodok. Wong sing ndak iso melayu gitu. Siji. Makanya kemudian itu syaitan. Dan makanya kemudian ini ada peluang dalam membatalkan sholat. Termasuk ketika orang itu masih sibuk, masih ada yang dipikirkan, itu suruh selesaikan dulu sama Rasulullah. Makanya kemudian itu di dalam kaidah fikih, orang yang kalau seandainya makanan sudah disiapkan, itu dalam hadis Rasulullah SAW menjelaskan, kalau seandainya al-asya, makan malam sudah disiapkan, maka sholat isya-nya diakhirkan. Iki ojo digawe dalil, harus mangan dhisik harus sembahyang. Kok dhisik rumah dhisik penjelasannya dorong mari. Kalau seandainya potensi untuk godaan makanan ini lebih besar daripada sholat, lebih baik dulukan makan. Beki ono bojo, ono anak sing doyan mangan, anak doyan mangan terus ati sembarangan mangan, ya kan? Daripada kon kepikiran takbir Allahu Akbar terus anake ndak dijak sembahyang pisan nang iki, guling dintek mau dijuk sing daging-daging. Waduh ya Allah. Dan tadi pada kepikiran, mangan dhisik. Ayo kelompok anak-anakmu mangan dhisik, mari mangan, terus mari baru sembahyang bareng. Nanti kemudian anaknya rodok mbeli dijak sembahyang bareng ndak gelem ndak aku tak mangan dhisik. Terus dhewe sok-sokan ape sembahyang dhisik. Allahu Akbar. Kepikiran dene iki gule. Ente iki bahaya kita ente. Nanti titik bisa. Mek telung cuwil iku mau ya Allah. Sakjane jatane siji. Anake njupuk loro. Wah mati. Aku dalem jatane kayak gini. Daripada kan kepikiran kayak ngono modele lewat mangan dhisik. Tapi kalau seandainya Anda bisa mengakhirkan itu, lebih baik diakhirkan. Ini dilihat dari potensi godaan. Makanya orang kan tidak sama. Wong model aku lebih baik sembahyang dhisik, mari sembahyang baru tenang, wis mangan tenang. Daripada mangan kepikiran sembahyang wis ruwet tambahan. Kalau saya, jadi beda-beda. Orang itu kan beda-beda. Musim doyan mangan lebih baik mangan dhisik lah, lebih baik mangan dhisik daripada aku kepikiran daripada sembahyang kepikiran mangan, terus lebih baik mangan kepikiran sembahyang, jadi lebih baik mangan kepikiran sembahyang. Sekarang pula saya enak-enakmu sak unimu daripada ruwet kan. Makanya kemudian ada potensi masing-masing. Nah, kemudian di dalam bab basmalah ini kemudian dijelaskan iftata abi as-sahabah kitabullah wa tafaqal ulama ala annaha ba'du ayatin min suratin naml thumma ikhtalafu hal hiya ayatun mustaqillah fi
fi awwali kulli suratin aw min kulli suratin katabat fi awwaliha aw annaha ba'du ayatin min kulli suratin aw annaha kadzalika fil Fatihah duna ghairiha. Jadi ada perbedaan pendapat, ada yang sepakat. Satu, kesepakatan ulama ada yang jelas di beberapa di antara sahabat membuka kemudian suratul Fatihah itu kemudian dengan bacaan bismillah. Ini jelasnya, ini kebanyakan riwayat-riwayat yang seperti ini otomatis dipahami di luar sholat. Kalau di luar sholat semua sahabat ketika membuka suratul Fatihah mesti ada bismillah. Nanti ada perbedaan ketika di dalam sholat. Maka kemudian dan juga mereka sepakat bahwa ini bacaan bismillah termasuk bagian surat dari An-Naml. Innahu Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Itu sepakat kabeh, itu termasuk ayat yang mustaqillah, yang jelas tertera. Cuma ada perbedaan pendapat. Apakah dia termasuk bagian di dalam surat Al-Fatihah atau tidak? Kemudian apakah ini wajib dibaca ketika sholat atau tidak? Dari empat madhab ada perbedaan pendapat. Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal menjelaskan bahwasannya ini termasuk ayat. Ini termasuk ayat dari suratul Fatihah. Maka kemudian berdasarkan hadis tadi, hadisnya dewi-dewi yang pakai bismillah itu ada hadisnya, yang tidak pakai bismillah ada hadisnya, yang baca bismillahnya khofi pelan juga ada hadisnya. Hadisnya dewi-dewi. Yang salah yang bagaimana? Yang salah yang tidak pakai Fatihah, langsung surat pendek. Makanya kemudian ini ada cerita orang kemudian begitu takbir Allahu Akbar, wis dikena-kena bismillahirrahmanirrahim alif lam mim. Iku mau namburine dhek. Astagfirullah. Allah. Dilanjutkan bedi. Zalikal kitabul la raiba fihi. Allah namburine. Be kedawan be yo. Diganti ambek dhek. Bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad. Lu pendek sana. Iku sing mburi tetap subhanallah. Mari kemudian dienole, apa salahnya? Ganti Fatihah. Kacau. Sing salah sing sembahyang ganti Fatihah itu jelas salah itu. Sembahyang ganti Fatihah langsung surat pendek itu tambah ngawur. Maka kemudian yang penting ada suratul Fatihah wis tak sembahyang. Apapun madhabnya. Maka kemudian ini yang jelas Ahlus Sunnah. 4 madhab. Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal mengambil hadis sahih dari Ibnu Khuzaimah an Salamah dari istri Rasul sallallahu alaihi wasallam Salamah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara al-basmalata fi awalil Fatihah fi sholati wa addaha ayatan. Jadi kemudian dari Salamah menjelaskan bahwasannya Rasul sallallahu alaihi wasallam membuka suratul Fatihah dengan basmalah dan dihitung menjadi ayat. Dan juga riwayat yang lain yang kemudian digunakan oleh Imam Syafi'i bahwasannya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu memberikan tanda kepada sahabat perpindahan surat dengan membaca basmalah. Makanya kemudian sahabat itu bisa mengerti, ini bagian dari surat Al-Anfal, ini pindah ke surat Al-Anfal, ini pindah ke sini. Tahunya dari mana? Ada bismillahnya. Begitu Rasulullah selesai baca surat Al-Baqarah, kemudian berhenti, bismillahirrahmanirrahim lagi, surat Ali Imran, berhenti, lanjutkan lagi, bismillahirrahmanirrahim. Jadi bagian, ini bagian dari surat ini bagian dari surat ini. Maka kemudian Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal menghitung bahwa itu adalah bagian dari ayat. Itu adalah bagian dari ayat. Kemudian Imam Malik dan Imam Abu Hanifah berbeda pendapat. Dua imam ini tadi menjelaskan bahwa ini tidak termasuk bagian ayat. Berdasarkan hadis juga bahwasannya Rasul sallallahu alaihi wasallam sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali ketika ngimami dan beberapa sahabat yang lain ketika ngimami langsung membaca alhamdulillahirabbil alamin. Begitu sholat langsung membaca alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kemudian ada dua perbedaan. Imam Syafi'i dan Imam Ahmad menghitung bahwa itu menjelaskan bahwa itu termasuk dalam ayat. Imam Abu Hanifah dan Imam Malik cuma antiknya nanti dipakai dalam sholatnya. Imam Malik dan Imam Abu Hanifah menjelaskan bahwa ini tidak termasuk ayat. Penggunaannya di dalam sholat malah kadang-kadang rotok walik. Imam Syafi'i berdasarkan karena konsisten.
Karena Imam Syafi'i menjelaskan bahwa ini termasuk ayat, maka ketika sholat ini digunakan dalam suratul Fatihah, Imam Ahmad bin Hanbal tambah berbeda. Imam Ahmad bin Hanbal bacaan berbasmalah ini tadi, bacaan basmalah tidak jarang. Jadi dibaca tapi tetap dalam kondisi khafi, pelan. Pendapat ini juga sependapat dengan Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah walaupun tidak menghitung bismillah itu adalah ayat, tapi ketika sholat prakteknya dia tetap pakai basmalah tapi khafi, pelan. Jadi yang kemudian bacaannya pelan, bismillahnya ada dua pendapat, Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Abu Hanifah. Bedanya pengambilan dasarnya. Imam Ahmad bin Hanbal menganggap bahwa itu adalah ayat, Imam Abu Hanifah tidak menganggap itu adalah ayat. Kemudian Imam Malik konsisten juga. Imam Malik bukan berarti yang lain tidak konsisten, cuma beda cara berpikirnya. Imam Malik karena dia menganggap bahwa bismillah itu tidak termasuk dalam ayat, maka ketika membaca suratul Fatihah di dalam sholat tanpa bismillah, langsung Fatihah. Jadi yang pakai bismillah betul, yang bismillahnya jahar maksudnya jahar, yang bismillahnya khafi pelan betul, yang kemudian tidak pakai bismillah pun betul. Sing salah itu sing ndak sembahyang tambahan. Ngono kadang-kadang eker-ekeran ya Allah, ngomong cuma perkara bismillah. Ngono gak ono bismillah pelan, gak ono kadang-kadang gak ono bismillah. Salah masjid opo ngono. Mesti disalahno ya Allah. Repot kayak ngene iki. Makanya kemudian penting orang belajar fikih itu penting. Orang yang ilmunya luas akan tenang menghadapi, oh ini modelnya seperti ini, berarti dia melok imam ke ini, berarti ikut imam kepada ini. Dasar hukumnya modelnya seperti ini. Di pemikiran Imam Syafi'i berdasarkan hadis yang tadi, bahwa Rasulullah itu menghitung bahwa ini ayat. Kalau dihitung ayat berarti harusnya bismillah. Dan ada hadis yang kemudian menjelaskan bahwa Rasulullah SAW itu membuka sholat dengan bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Ada riwayat yang lain yang menyebutkan bahwasannya Rasulullah SAW ketika sholat langsung membaca alhamdulillahirabbil alamin. Yang langsung membaca alhamdulillah itu ada dua kemungkinan. Bisa jadi Rasulullah membaca tapi pelan, sahabat tak kerungu. Bisa jadi itu memang tanpa bismillah. Jadi yang penting di meloi ya, namanya madhab. Mereka punya cara berpikirnya masing-masing dan mereka punya dasar hukumnya masing-masing. Podo-podo no hadis sih. Jadi kapan terus salah sih kayak ngono. Asing ngomong salah itu sing salah tambah. Sing ngomong salah itu tambah salah. Karena tidak ngerti pendapat. Maka kemudian modelnya kira-kira sama seperti itu. Jadi kemudian pentingnya bismillah. Di dalam riwayat Ibni Abbas radhiyallahu an Utsman bin Affan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Utsman bin Affan bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang makna bismillah, faqala huwa ismun min asma'illahi wa ma bainahu wa baina ismillahil akbar illa kama baina sawadil ainaini wa bayadihima minal qurb. Jadi kemudian ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang makna bismillah, maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah asma, adalah nama daripada banyak nama Allah taala yang kemudian agung, nama-nama yang agung termasuk Ismullahil A'dzam. Maka kemudian ulama-ulama zaman dulu itu dalam menjelaskan bismillah itu cara luar biasa. Ada kemudian seorang alim luar biasa yang kemudian ketika dia ngoncai bismillah, kebetulan ada muridnya yang datang, luar biasa ngoncai bismillah. Kemudian dia mendengarkan seakan-akan bismillah itu bisa merubah takdir. Allah Ta'ala memang ada di dalam sebuah hadis, sesungguhnya Allah Ta'ala itu menjadikan kun untuk Allah Ta'ala, dan saya menjadikan bismillah untuk makhluk segala macam iso. Coba hati. Yang kemudian kita kalah sama setan iso tak. Allah meragukan Allah Ta'ala itu yang repot. Segala sesuatu itu ketika diucapkan dimulai dengan bismillah itu akan jadi barokah. Tapi kalau tanpa bismillah fahuwa abtal, batal. Kemudian dalam riwayat yang lain atok, terputus dari rahmat Allah Ta'ala. Itu benar. Saking luar biasanya bismillah. Diamalkan sama orang ini tadi. Berangkat nyari pekerjaan karena dia sudah senang oleh kerjaan kerjaannya dia itu nyari kayu bakar.
di hutan. Kemudian dia senang, akhirnya diundang gurunya ini tadi. Ayo guru, saya kepingin undang untuk makan-makan. Alhamdulillah kerjaan saya Masya Allah senang luar biasa laris. Kenapa? Karena bismillah yang diajarkan dari guru. Berangkat sampai pinggiran sungai, rumahnya dia itu harus nyebrang sungai. Maka kemudian kata muridnya, ayo guru bismillah, bismillah. mana kemudian perahunya mana? Lu saya bismillah yakin. Melaku subhanallah. Mungkin ditunjukkan sama dia bismillah, jalan temenan di air, wah subhanallah. Akhirnya kemudian kata-kata gurunya ini ada kalanya orang yang alim, ada kalanya orang yang alim sakala dengan orang yang awam karena dalam hal yakin. Karena wong sing alim iki sing dipikir akeh, pertimbangannya banyak, maka dia mikir, wah dalam ilmu fisika wong sing pinter kan mikir kayak ngono kan. Banyu iku gak iso diincak. Wong sing bahlul pokoke bismillah jare ustaz mau bismillah iso diincak bede. Lha aku temenan sing yakin iki mau. Sing ragu, iso tahu taala ini benda yang cair loh. Harusnya orang masuk ke sana nyemplung temenan deh. Nyemplung temenan. Iku kalah gara-gara gak yakin iku mau. Wong yakin mesti yakin. Maka kemudian ada kata orang alim, ada kalanya orang yang alim kalah dengan orang yang awam dalam hal keyakinan. Murid itu lebih yakin. Kadang-kadang guru tidak yakin sama sekali tambahan. Maka kemudian Allah Ta'ala Rasulullah SAW itu mengajarkan wa ma bainahu wa baina ismillahil akbar illa kama baina dan tidak ada yang kemudian membedakan antara bismillah dan nama-nama Allah Ta'ala yang agung yang lain kecuali sama seperti dekatnya, sama seperti hitamnya mata dengan putihnya mata, saking cekaknya nempel. Jadi kemudian ini luar biasanya sifat bismillah. Ketika kita minta segala sesuatu, bismillah. Begitu bismillah itu membuka rahmatnya Allah Ta'ala. Kemudian di dalam riwayat yang lain dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Isa bin Maryam alaihi salam aslamat ummuhu ilal kutab. Jadi kemudian ceritanya ketika Nabi Isa alaihissalam, ini Rasulullah SAW menceritakan Nabi Isa alaihissalam diajak oleh ibunya mau dibelajarkan kepada pendeta yang ada di sana. Orang alim luar biasa, orang alim. Diajak kepada orang alim ini tadi. Kebetulan orang alim ini tadi sedang mengajarkan bismillah. Begitu kemudian dia ngoncai bismillah, ditanya oleh Nabi Isa alaihissalam, apa itu bismillah? Tak ngerti. Walaupun orang alim nggak ngerti, kudu ngomong nggak ngerti. Ojo dikarang-karang ngawur ustad hoak nggak ngerti terus dikarang-karang. Harusnya luas ngawur bahaya. Dan itu yang harus diikuti. Imam Malik radhiyallahu anhu ketika ditanya sesuatu yang dia nggak tahu, ngomong nggak ngerti. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu ketika ditanya oleh orang ada 50 pertanyaan, dijawab sama Imam Syafi'i, saya sekarang belum tahu. Sekarang saya belum tahu. Saya tinggal sebentar. Ditinggal sampai Imam Syafi'i berangkat ke tempatnya Imam Ahmad bin Hanbal. Diskusi luar biasa. Setelah diskusi kemudian disuguhi mangan. Setelah disuguhi mangan, kemudian dia ngeleset. Kemudian wah itu Imam Ahmad bin Hanbal punya anak perempuan. Anaknya ini biasa diajari sama Imam Ahmad bin Hanbal bahwa Imam Syafi'i itu adalah orang yang paling alim, lebih jauh lebih alim daripada saya. Biasa alim dengan muslim itu jauh lebih alim. Anaknya tahu, tidak mungkin orang lebih pintar tuh kabeh udah ngomong. Anak yang mengunggulkan orang tuanya. Tidak ada orang tua lebih pintar daripada apa. Begitu datang Imam Syafi'i diundang sama Imam Ahmad. Diundang datang. Begitu datang disuguhi mangan, kemudian ngeleset istirahat, setelah itu sholat subuh, kemudian kata anaknya ini tadi, saya gak cocok. Nek aku diarang genah gak cocok. Kenapa? Saya melihat ada 3 kesalahan dari pribadi Imam Syafi'i. Apa? Pertama, ketika mangannya akeh, wong alim gak pantes makan seakan-akan yang batuk, gak pantes. Yo, pokoke wong alim diceluk kiai, celuk ustaz, mangan batuk luar biasa. Iku dudu ustaz koyo ngono iku. Iku bakulan mangane koyo ngono ya Allah. Disudoni dhisik. Wong alim gak pantes makan seakan-akan nih. Sudah satu. Kemudian kata anaknya ini tadi 2, saya lihat ketika malam abah bangun, dia malah turun. Ngeleset turun. Ditelok ambek anak, iku lesetan turun.
Wah, kalau malam tidur dan tidak sholat malam sama sekali, salah sana tidak pantas wong alim tak sembahyang bengi. Kemudian yang ketiga, dia sholat subuh tanpa wudhu, wah ngawur, tak tepat, musuh hati wudhu. Akhirnya kemudian disampaikan sama Imam Syafi'i. Ketika Imam Syafi'i disampaikan, kata Imam Ahmad bin Hanbal, saya itu dulu muji Anda. Cuma kemudian anak saya tidak setuju katanya, tidak setuju. Kalau model itu ngomosok. Maka kemudian disampaikan apa saja kesalahannya. Satu, kata dia, kalau makan begitu diundang mangan akeh. Dijawab sama Imam Syafi'i, saya diundang sama orang yang amanah. Saya tahu tidak ada orang makanan yang masuk ke rumahnya Ahmad bin Hanbal kecuali ku halal. Jadi aku ngerti nang kene iki pasti halal kabeh. Wis mesti. Kenapa? Orang ahli hadis luar biasa. Dan Imam Ahmad itu orangnya hati-hati betul. Imam Ahmad bin Hanbal itu orangnya lebih hati-hati dari Imam Syafi'i. Lebih hati-hati betul. Makanya kata Imam Syafi'i, begitu saya tahu di sini makanan halal semua, ya saya tak lagu-lagu di sini makan sing enak. Tak lagu-lagu saya puas-puaskan makan dari barang yang halal. Kenapa? Dari sesuatu yang halal ketika masuk akan menjadi tenaga dan nikmat untuk dibuat ibadah. Kalau yang dibuat masuk ini tadi dari barang yang tidak baik, mesti aneh, rasa-rasa mau ibadah itu malas. Karena halal, karena saya tahu ini halal, mesti halal, maka saya makan. Tak lagu-lagu. Kemudian yang kedua, saya ketika malam bukan tidur. Iku hataman, sak wengi iku hatam. Satu mulai Al-Fatihah sampai anas entek kabeh. Makanya tidak sempat sholat malam. Kenapa? Hataman satu malam itu full. Hafalan deres, langsung hafal. Dari malam itu alhamdulillah ketemu bukan 50, 70 hukum. Yang ditanya sama orang ketika sebelum saya berangkat ke sini, saya ditanya sama beberapa orang, ada 70 hukum. Saya baca Quran hataman iku mau ketemu 70 hukum satu malam sowan ngono. Kemudian karena ndak batal, tadi mulai isya wudu terus sampai subuh, karena ndak batal wudunya, maka saya sholat subuh pakai wudunya isya. Ono ngono. Atau begitu disampaikan kepada anak, nah ini baru ulama temenan. Tak kira lo turu, mbok kira lo kan aja suudon dhisik. Jadi itu luar biasanya ada di sana. Maka kemudian